penghormatan saya kepada pihak UUM, kepada tim dari AJK UUM yang telah berusaha sekuat tenaga membuat program yang sangat hangat antara kedua negara yang alhamdulillah sampai hari ini sudah berjalan lancar. Penghormatan saya kepada Dr. Iskandar Syahmajid ya, selaku pembina UGM Center dan juga inkubator usaha muda, kepada Dr. Fakhrul Razi Amir selaku pembina UGM inkubator Universitas Syah Kuala dan juga tim dari UGM inkubator. Baik, untuk kesempatan hari ini mungkin kita dari saya bisnisnya bergerak di bidang travel agency. Travel agency sudah bergerak dari tahun 2012. Tapi pada masa saya masih jadi student, saya pun sudah bergerak dalam beberapa bisnis, tapi beberapa bisnis itu bankrupt karena bisnis ini kalau dijalankan tanpa ada passion, seperti Dr. Hasrizal tadi cakap, memang dia sulit. Karena kalau passion kita tidak berada di situ, kita seperti menjalankan mobil yang rusak. Nah, kita dorong, sekejap kita dorong rusak lagi. Nah, jadi memang perlu passion yang tinggi kan kalau kita mau bergerak dalam bisnis ini. Sebelum saya bergerak di bisnis travel agency, saya ada bisnis namanya bisnis Nekat Production. Nekat Production ini lebih kepada digital printing, seperti print on, banner, backdrop dan lain sebagainya. Tapi pada masa itu saya tidak punya keahlian dalam bidang skill design. Desain saya tak punya, jadi akhirnya bisnis itu walaupun saya sudah promote, sudah ini, sudah itu, akhirnya tidak berkembang. Nah, akhirnya setelah saya selesai sekolah, kuliah, dalam masa setengah tahun saya harus mengabdikan diri bekerja di bank. Karena pada masa itu memang tekanan orang tua sangat tinggi supaya saya bekerja di kantor. Jadi akhirnya saya bekerja di bank selama setengah tahun. Tapi akhirnya saya keluar karena memang tidak terlalu suka dengan ritme kerja, karena hal-hal yang dilakukan sama selalu. Setiap pagi masuk, petang pulang, esok masuk lagi, ya itu menjadi boring lah. Boring, akhirnya dengan ketetapan hati keluar daripada pekerjaan di bank, akhirnya merintislah usaha travel agent. Travel agent ini memang dari dulu saya suka jalan-jalan. Nah, jadi makanya dulu saya dengan Dr. Iskandar Syahmajid 2010 pernah ke sini ke UUM yang dicakap dengan Dr. Hasnindar Musadi, CEDI. Ya, saya ingat tuh. Memang dia ada incubator bisnis, macam ada office, tempat pelatihan macam kita berada di kantor betul-betul. Walaupun kita masih student, kita boleh belajar di situ. Jadi dari beberapa perjalanan sebelum saya selesai, Dr. Iskandar selalu mengajak, kalau dulu kita pernah buat program di Langkawi, pembuatan bisnis plan, itu juga kita belajar dari kumpulan kelab usahawan ini. Nah, saya memang dari 2009 saya sudah aktif di kelab usahawan inkubator USK ini. Kalau dalam bisnis memang di awal-awal itu tidak ada yang mudah. Karena di awal-awal itu pertama kita kadang-kadang office tak punya, karyawan belum ada, itu semua kita gerakkan sendiri. Kita gerakkan sendiri dengan semua tenaga. Nah, makanya kenapa banyak orang muda ini sukses kalau dia buat usaha, karena ketika dia running bisnis di awal itu, dia masih punya banyak kekuatan. Dia punya waktu yang banyak, dia punya spirit yang kuat, dia punya kawan-kawan yang ramai yang boleh membantu tanpa meminta gaji ya. Nah, kalau you sudah punya bisnis besar, you ajak kawan orang lain, tak mungkin dia bagi free bantu, tak mungkin. Tapi kalau di awal-awal kita start bisnis masih mengandalkan modal
friendship, itu mungkin lebih mudah dan lebih kuat. Di awal-awal kita membuat bisnis ini memang tidak mudah. Artinya dalam 2 tahun itu kita belum punya office, tapi alhamdulillah setelah 2 tahun kita sudah ada office, sudah ada 1 orang bekerja yang standby di office, dan juga alhamdulillah dari hari ke hari bisnis kita meningkat sampai kita boleh membuka sekarang umroh dan lain sebagainya. Memang pada saat COVID, bisnis yang kami jalankan juga tiarap ini macam mana? Bankrupt lah ya. Artinya bankrupt, harus beralih ke bisnis-bisnis yang lain. Tapi karena sudah terbiasa dengan kehidupan yang challenge-nya banyak, jadi kita otak selalu berpikir. Saya juga banyak kawan-kawan di Malaysia yang dulunya mereka adalah businessman travel agency terbesar, seperti ada Muslim Travel Park, ada USF Travel, yang pada saat COVID pun mereka beralih ke usaha-usaha yang lain. Seperti Muslim Travel Park itu saya tengok dia berjualan sayur-sayuran secara online. Jadi orang nak tempah beli ikan, beli sayur, itu tempahnya online. Pada saat COVID kan di Malaysia lockdown, jadi mereka diversifikasinya seperti itu. Saya pun di Aceh seperti itu juga. Pada saat COVID juga berbisnis yang lain, menjual nasi biryani, karena orang tidak dapat pergi Malaysia. Orang-orang Aceh yang tak rasa makan nasi biryani tak boleh pergi Malaysia, saya buat nasi biryani di Aceh. Nasi biryani ayam goreng merah itu saya buat di Aceh, dan pada saat itu alhamdulillah cukup untuk membuat kami boleh survive pada saat COVID. Hal-hal yang lain yang perlu kita lakukan di bisnis ya seperti Dr. Hasnizam tadi cakap, memang paling susah itu kalau punya pribadi, apalagi kita yang punya bisnis 1 orang, itu adalah memisahkan antara uang perusahaan dan uang pribadi. Karena itu yang paling susah, karena memang selalu tercampur cara satu sumber. Nanti kadang-kadang sudah habis duit, kita ambil duit sekejap, nanti kita balikkan lagi. Tapi setelah kita ambil lupa kita balikkan lagi. Sering terjadi seperti itu. Itu permasalahan yang terjadi dalam dunia usaha di tempat kami. Nah, yang lainnya kalau dari segi bisnis, banyak juga kita menjalin relationship dengan kawan-kawan dan networking dengan kawan-kawan yang di Malaysia melalui program-program seperti ini, ataupun melalui program expo yang selalu kita datang, kita promotkan kepada kawan-kawan yang ada di Malaysia bahwa di Aceh ada banyak tempat-tempat wisata yang boleh dilawati. Itu mereka akan melawat. Begitu juga orang-orang Malaysia mempromotkan, ini ada Kedah, ada Perak, ada Selama yang katanya best, dan semuanya mereka promote ke kita. Dan kita selalu bertukar informasi. Dan ini sangat penting karena dunia sekarang kan sudah dunia digital. Kalau dulu kita waktu awal-awal munculnya TikTok, mungkin banyak orang berpikiran negatif dengan TikTok. Apa itu TikTok? Goyang-goyang aja di TikTok kan. Tapi hari ini TikTok menjadi salah satu tren terbesar untuk bisnis. Semua bisnis ada di TikTok. Sampai-sampai pemerintah harus menutup. Kalau di Malaysia masih boleh TikTok? Masih boleh. Kalau di Indonesia sudah tak boleh lagi TikTok Shop. Jadi memang TikTok ini sangat punya peran yang sangat besar dalam dunia bisnis. Kalau di Indonesia banyak affiliate, banyak dropship, banyak YouTuber dan juga TikTokers yang mempromosikan barang-barang itu, dia menjadi content creator untuk bisnis-bisnis kita di sana. Saya kira itu aja untuk membuka tentang bisnis. Nama bisnis saya Glory Travel Aceh. Nanti boleh searching di Instagram atau di TikTok, itu ada Glory Travel Aceh. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Dr. Iskandar Samajid, SMM. Yang saya hormati Mr. Muhammad Basim. Yang saya hormati juga dan saya banggakan seluruh audiens pada hari ini. Untuk bisnis sendiri, kalau secara personal saya termasuk orang yang baru orang yang masih beginner hitungannya dalam dunia bisnis. Mungkin cuman pernah menjalankan beberapa bisnis, diantaranya mungkin dulu saya sempat punya clothing brand itu, tapi sekarang udah vakum mungkin karena memang kita rame jalaninnya waktu itu dan dia punya masing-masing punya interestnya masing-masing sekarang. Jadi untuk sementara kita vakum dulu dan untuk ke depan mungkin bakalan dilanjutin lagi. Dulu juga saya waktu SMA juga pernah untuk jualan buku, cuman juga nggak lama sampai sekarang baru aktifnya di event organizer. Kalau untuk inkubator sendiri, inkubator juga punya bisnis. Jadi kita ini inkubator adalah klub yang memang bergerak dalam bidang kewirausahaan yang menampung mahasiswa-mahasiswa yang memiliki minat dalam berwirausaha. Jadi baik yang sudah memiliki usaha ataupun yang belum memiliki usaha bisa bergabung ke klub UKM inkubator ini. Nah, inkubator ini untuk tahun ini kita baru aja rilis brand hijab dengan nama Pubi Scarf. Nah, mungkin nanti besok di agenda bazar kita bakalan pamerkan hijab yang brand dari kita sendiri. Jadi untuk teman-teman yang dari UUM penasaran dengan hijab atau scarfnya gimana, bisa datang aja besok langsung di bazarnya. Itu baru aja kita rilis di tahun ini. Dan selain itu kita juga sering support produk-produk dari SME, Small and Medium Enterprises. Kita sering pamerkan di kegiatan-kegiatan bazar yang ada di Aceh. Demi kita bantu yang UKM atau SME yang ada di Aceh. Gitu kurang lebih sih. Untuk personal yang mungkin kalau yang lebih ini entrepreneurnya itu di sini kita ada Alta, itu punya bisnis sablon cup. Jadi printing untuk cup. Cawan. Ya, jadi seperti itu. Baik, itu pengalaman masing-masing. Bagi saya sendiri, kalau personally, maksudnya dari diri saya mula berniaga secara kita beli barang banyak-banyak dan jual balik bermula umur 8 tahun. Umur 8 di sekolah kan, sekolah semua kanak-kanak suka gula-gula. Jadi di situ saya mengambil peluang di mana beli banyak-banyak dan bungkus sendiri kecil-kecil dalam bungkusan dan jual kembali kepada kawan-kawan. Itu adalah pengalaman pertama saya lah kalau nak kata sebagai entrepreneur kan, sebagai peniaga. Kemudian bila datang ke UUM ni satu universiti yang dia sentiasa membuka ruang dan menyediakan platform untuk kita mahasiswa berniaga. Seperti contoh sekarang kita tengah berlangsung festival makanan, Pesta Convocation. Okay? Di pesta itu sendiri diberikan tender ataupun dibuka untuk mahasiswa UUM yang mana untuk menyewa tapak dan menjual barang mereka secara tak langsung menyediakan medium. Dan seperti yang di grant, kita inapan siswa grant, ada lagi 16 inasis yang lain. Dan setiap inasis selalunya mengadakan festival tersendiri. Festival tersendiri dan setiap festival tu juga membuka peluang kepada mahasiswa untuk berjual beli. Seperti yang tadi Dr. Hasim juga kata, SEDI banyak membantu dalam mahasiswa untuk membangun. Sebab macam mana dalam perniagaan terutamanya di UUM, tujuan utama dia adalah untuk maintain ataupun memberikan pendapatan yang konsisten kepada mahasiswa. Seperti yang kita tahu, kita mahasiswa memerlukan banyak wang. Jadi benda tu yang menyebabkan kita semuanya berniaga, entrepreneur. Okey, baik doktor. Untuk kedua kan, seperti seorang entrepreneur, sebagai seorang entrepreneur usahawan, pastinya kita mempunyai banyak sangat cabaran dari bersaing dan juga mental semuanya. Jadi dalam pengalaman-pengalaman, macam mana mengatasi masalah-masalah bersaing dan juga macam mana mengatasi semua benda-benda yang berkaitan tekanan dalam berniaga? Kalau masalah cabaran itu, apalagi tentang persaingan dan lain sebagainya, kalau di bisnis saya, karena bergerak di bidang jasa, servis, itu memang yang paling top dan paling harus dijaga adalah servis.
Service kualitinya harus tetap yang terbaik. Kalau untuk cabaran yang lain, kita tetap harus selalu up to date. Artinya mungkin dalam masa-masa saya TikTok ini bukan mainan saya, tapi mainan anak di bawah 30 tahun, ya kan, anak muda dan lain sebagainya. Tapi mengikut keadaan zaman, kita harus selalu up to date. Karena jika kita tidak up to date, cabaran-cabaran itu akan makin besar kita hadapi. Karena kalau dulu kita punya program itu cuma kita promote kat Facebook je. Facebook okey. Tapi kalau sekarang kita promote kat Facebook hanya mengandalkan satu flyer, satu poster dan sebagainya, itu sudah tidak semenarik dulu lagi. Sekarang orang nak pergi jalan-jalan, dia bukan hanya berharap ada foto, tapi dia berharap ada video, ada sinematik, ada vlog yang dia bisa upload ketika dia balik ke rumah ataupun ke kampung. Kalau dulu dia berharap ada gambar saja sudah okey, tapi sekarang tidak, karena orang sudah berharap yang lebih. Karena orang pun buat dia punya vlog, dia punya drone supaya dia boleh tangkap gambar yang estetik, boleh tangkap video yang estetik. Dan itu cabaran-cabaran yang harus kita selalu update. Kalau kita tidak update, itu kita artinya akan tertinggal dengan anak-anak muda yang punya visi yang lebih update. Karena dalam dunia bisnes ini, ya seperti kita melihat, kita saja brand kecil kalau enggak update akan hancur. Brand besar pun yang enggak update hancur juga. Mungkin di dalam dunia telekomunikasi kita tengok Nokia. Dulu Nokia kan, mungkin anak sekarang tak tahu Nokia. Masa saya Nokia itu macam iPhone sekarang. Kalau dah punya Nokia tu, pegang saja sudah bangga. Macam kita pegang iPhone 15 Pro Max. Tapi karena dia tidak up to date, tidak mengikuti perubahan zaman, dia hancur juga. Begitu juga dalam bisnis. Bisnis ini memang harus mengikut dengan keadaan zaman, mengikut dengan keadaan supaya tidak tertinggal di belakang. Kira-kira seperti itu. Seperti yang disebut Nokia kan, ketinggalan zaman. Dulu yang di sini kita panggil 33 Sekupang. Phone 33 Sekupang Nokia. Dulunya asalnya dengan ringtone. Ringtone-nya jadi lagu. Sekarang jika tidak salah Nokia sudah lancarkan juga phone yang boleh bengkok. Dia tengah cuba lawan balik. So kita haraplah Nokia kembali ke nombor 1. InsyaAllah. Okey, silakan. Mungkin untuk berarti dekat yang menghambat. Sebenarnya kalau dibilang kompetitor sekarang di dalam dunia bisnis, menurut saya pribadi, kompetitor itu adalah teman kolaborasi untuk saat ini. Jadi tidak ada lagi istilah berkompetisi dalam bisnis, namun yang ada sekarang adalah berkolaborasi. Nah itu sesuai yang baru-baru saya jalankan itu di dunia event organizer, lebih tepatnya. Sebenarnya lebih tepatnya saya kayak dari misalnya kayak penyewaan tenda dan segala macam. Itu biasa kalau stok habis itu kita bakalan lari ke vendor yang lain yang minta tolong untuk bantu nutupin gitu. Nah sebenarnya makanya di dalam dunia bisnis sekarang kompetitor itu adalah teman berkolaborasi. Terus juga selanjutnya apa sih yang harus dijaga dalam berbisnis menurut saya? Mungkin kalau tadi Bang Rida spesifik dalam dalam bisnis service, kalau secara umum menurut saya adalah value-nya di mana misalnya food and beverage, yang value yang harus dijaga itu apa? Taste, rasa itu yang paling penting. Nah, yang faktor-faktor lainnya seperti marketing dan segala macam itulah faktor yang seterusnya. Tapi yang paling penting untuk dijaga itu adalah taste-nya. Jadi let's say ada satu rumah makan yang memang udah established lama. Kenapa dia bisa established lama itu ya karena rasa atau resep turun-temurun yang terus dia jaga, biasanya gitu. Saya pernah ikut seminar yang isinya saya baru dengar bisnis itu ada rumusnya. Nah rumusnya itu adalah value dikali dengan dalam kurung faktor-faktor lain. Jadi kalau seandainya value-nya sudah 0, maka semua itu jadi 0. Oke. Jadi yang paling penting dalam bisnis adalah value-nya menurut saya.
sesegi pandangan saya kan, kita jangan sesekali ingin jatuhkan kompetitor kita. Itu adalah satu mindset atau pemikiran yang kita perlu ada sebagai usahawan. Sebagai seorang usahawan, kita sepatutnya belajar dari kompetitor dan fikir bagaimana kita mau jadi lebih baik. Jangan kita ada satu pemikiran di mana kalau kita tarik dia bagi jatuh baru kita boleh ke depan. Kita kena fikir untuk belajar. Kalau orang tu lebih baik daripada kita jangan malu untuk bertanya, kita jangan malu untuk belajar. Kalau malu, kita yang rugi. Kita belajar bagaimana, apa faktor dia boleh berjaya dalam sesuatu perniagaan itu, sesuatu keusahawanan itu, dan kita boleh ke depan juga mengambil. Dan kita, usahawan ni penuh dengan inovasi. So bila kita belajar dari sebuah company yang sudah bagus, kita inovasikan lagi perkara itu dan benda tu menjadi lagi bagus. Itulah bagi pandangan saya kalau kita nak atasi kompetitor. Kerana kita tahu memang usahawan ni, bidang ni memang adalah bidang kompetisi, memang bidang yang penuh pertandingan. Tapi pada masa yang sama kita kena ingat, kita di sini untuk berniaga, untuk usaha, membangunkan diri kita, bantu kita dapat duit dan cita-cita kita, bukannya mencari musuh dan jatuhkan orang lain. Seperti yang Abdul katakan, kita daripada kita nak bersaling menjatuhkan, kita tarik sebagai kolaborasi. Itu yang lebih baik. Seperti juga apa yang contoh antara apa yang sedang berlaku sekarang kat dunia kan, disebabkan perang Palestin tu, banyak jenama-jenama terkenal diboikot. Secara tak langsung, benda tu adalah cabaran kepada jenama-jenama tersebut. Jadi apa yang jenama-jenama tersebut cuba lakukan, itu adalah cara mengatasi. Dan kompetitornya, di mana mereka mengambil peluang. Jenama yang tidak menyokong Israel mengambil peluang, menggunakan peluang ini untuk mereka lebih pasarkan produk mereka. Itu adalah strategi. So dalam strategi juga, kalau kita tidak ambil F&B, kita tak ambil servis, kita pergi kepada bidang yang lain sikit. Kalau semua familiar lah kan, bidang hiburan, entertainment. Bidang entertainment ni juga satu bidang keusahawanan. So seperti apa yang bagi masa sekarang saya rasa semua orang tahu lah kan, kumpulan-kumpulan K-pop. Kumpulan-kumpulan K-pop terutamanya seperti Blackpink dan BTS. Bagaimana mereka boleh achieve sampai berjumpa dengan raja-raja UK. Itu semua marketing strategi, bagaimana mereka pasarkan. Jadi benda-benda itu kita boleh belajar dan kita boleh masukkan sekali dalam kita punya perusahaan. Okey. Untuk bagi saya rasa sesi perkongsian yang last lah kan, soalan terakhir. Macam kat sini saya tahu mungkin ada je yang minat dengan keusahawanan ini. Jadi daripada kita macam apa nasihat yang boleh diambil, apa yang perlu sentiasa ada di minda, di hati, di kalbu supaya kita tak berputus asa ke depan. Kalau dalam dunia bisnes ini simple saja sebenarnya. Kalau ada ide, jalankan. Jangan disimpan di dalam kepala saja. Karena kalau bisnes yang tidak pernah dijalankan, tidak pernah ada action, maka bisnes itu tidak akan jalan. Semua kita memang bisnes ini tidak yang namanya tidak mungkin langsung maju, langsung jaya, tidak. Bisnes itu memang selalu kita akan dilatih oleh proses. Ada proses-proses yang akan kita lewati, dan itulah bagian dari pembelajaran kita. Karena kalau yang namanya bisnes langsung dia pegang langsung maju, itu bisnes warisan orang tua, bukan bisnes yang dia running dari nol, dari pertama. Itu kalau bisnes yang dia running, dia punya ide langsung dia eksekusi, itu mungkin akan ada naik turun, tapi tidak masalah. Selama dia suka dengan bisnes itu, jalankan terus. Karena bisnes ini memang seperti saya cakap di awal, untuk memulai bisnes itu semuanya bermula daripada passion dia. Suka tidak dia dengan barang itu. Kalau dia suka, seperti orang jatuh cinta, walaupun disakiti tapi tetap menjalani, disakiti tetap menjalani. Kenapa? Karena rasa cinta yang terlalu kuat dalam bisnes itu. Jadi selama kita masih ada passion dalam bisnes itu, selalu jalankan terus. Insya Allah kita akan berjaya dengan bisnes yang kita sukai itu. Terima kasih. Bercinta itu dari pengalaman ya. Dari pengalaman. Dengar. Nanti minta nasihat. Cara pacaran. Dengan orang Korea dia. Baik, sebenarnya pada intinya yang mau saya sampaikan sudah disampaikan semua sama Mbak Rida.
saya tengok apa istilahnya fenomena sekarang anak muda itu gampang apa ya istilahnya gampang mundur nih, udah mulai bisnisnya tiba-tiba mundur. Nah mungkin itu karena yang kayak Barida bilang tadi, jalanin bisnisnya itu bukan berdasarkan passion. Mungkin anak muda ini lebih semangat lagi itu bisa jalanin bisnis itu berdasarkan passion. Jadi ketika dia mau jatuh, dia mau bangun, dia tetap semangat jalanin bisnisnya. Mungkin untuk teman-teman semua yang memang mau mulai bisnis, boleh berlandaskan passion dari teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman hobinya apa, berbisnisnya berdasarkan hobi teman-teman semua. Jadi ketika ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ketika jatuh tetap masih di posisi yang tetap mau lanjutin usahanya, ketika mau bangkit justru makin semangat lagi untuk lanjutin bisnisnya. Mungkin itu saja dari saya. Jadi apa lu? Single punya pacar? Aduh berat. Ini lagi berat daripada bisnis. Ini lagi berat dari bisnis. Masih open market. Open market. Oh Jiha. Saya nak tanya soalan yang penting ni. Jiha. Bukan Pak, bukan. Dia cek. Jadi dia bukan untuk dijual. Okey, bagi pandangan saya kan, cara untuk kita tidak berputus asa seperti yang diberitahukan, kita ikut minat. Jikalau kita suka seseorang, kita tak usaha yang sehabis baik. Samalah. Jikalau kita nakkan sesuatu, kita usaha yang sehabis baik. Hasil dia kita dapat atau tidak, itu terpulang pada rezeki masing-masing. Kerana seperti yang kita tahu, Allah sudah pun menulis rezeki kita. Jadi itu tidak bermaksud untuk kita, tak apalah, apa jadilah. Kita kena usaha. Kita tidak boleh harapkan kita tidak usaha dan tiba-tiba kita mendapat sesuatu. Itu macam wow, magic. Kita perlu usaha dan kita akan dapat. Okay, bagi saya suka ambil cerita daripada orang-orang yang berjaya untuk saya ke depan. Antaranya contoh saya cerita sedikit. Kalau kita tahu KFC, tahu kan KFC? Kentucky Fried Chicken. Okay, dia punya pengasas Henry Ronald, Colonel Henry Sanders. Okay, Colonel ni dia dari dulu memang orang yang susah. Orang yang sangat susah, dengan kematian ayahnya dari umur 6 tahun. Umur 6 tahun sudah kematian ayahnya, dan dia perlu menjaga 2 orang lagi adik kecil bersama ibunya seorang. Okey, apa yang buat? Mula umur 10 tahun itu, beliau sudah bekerja sebagai bibit lah kita katakan, sebagai seorang yang mengemas rumah. Setiap kali kemas rumah mendapat $2. Okey, bermula dari situ, umur 16 tahun, Kolonel dia telah memalsukan identiti dirinya. Contohnya macam di Malaysia kita pakai IC kan, di Indo KTP. Dia memalsukan supaya dia dapat menyertai tentera. Dia menyertai tentera, sampailah dalam tentera tu dia bertumbuk dengan orang, dia bergaduh banyak masalah. Dia keluar, dia jadi lawyer pula. Di lawyer tu lah dia bertumbuk sama anak buahnya, bertumbuk, bergaduh. Kemudian dia bekerja, akhir-akhir hayatnya dia bekerja di stesen minyak. Di Indonesia panggil apa? Stesen minyak juga? SPBU. Okay, di stesen minyak. Ketika bekerja di stesen minyak, dia sudah bekerja selama 6 tahun. Dia perasan setiap orang yang datang tuang minyak kan, mereka akan tanya, nak makan mana? Nak makan mana? Kalau kita nak makan kat mana? Ada makan di mana? Seperti yang kita travel kan, kita tahu kita berhenti di arena untuk makan. Seperti itu, orang yang berhenti di stesen minyak bertanya, di mana kita nak makan? Dari situlah tercetusnya mulanya idea dia bagi orang-orang itu makan di kawasan-kawasan rumahnya, meja keluarganya bagi makan. Dari situ yang dia bawa konsep ayam goreng itu. Tapi beliau tak berjaya juga sampai umur 62 tahun. Umur 62 dia membawa resepi ayamnya, dia pergi travel ke Kentucky. Kentucky ni sebenarnya nama daerah, nama kawasan. Dia travel ke Kentucky mencari siapa yang boleh bantunya untuk promosikan ayamnya, untuk bawalah ayamnya. Sebab waktu itu dengan krisis perang, mereka pun tidak cukup supply ayam. Pembekalan ayam tidak cukup. Jadi beliau punya usaha sampai umur 62, sampai ke akhir hayat beliau baru beliau dapat senang. Itu KFC yang famous, mengambil masa tempoh yang berapa lama, sehingga beliau menghembuskan nafas terakhir pada umur 90 tahun dengan penyakit leukemia. Dari situlah asalnya Kentucky Fried Chicken. Kolonel, yang muka itu orang tua.
Itu nampak tak? Sebab itulah kalau dia percaya waktu muda, dia letaklah muka muda. Tapi dia percaya waktu tua kan, letak muka dia tua. Okey, disebabkan itu. Jadi itu secara tak langsung menginspirasikan saya lah. Jikalau semua benda kita nak hasil yang cepat, susah. Kalau umur 5 kita lompat masuk universiti terus lah. Kenapa kita lalui SMA, semua kita lalukan? Sama juga. Kita perlu percaya pada proses. Sabar. Mungkin hari ini kita jatuh, esok mungkin kita akan bangun. Hidup ni sebagai satu roda. Kita percaya pada tu, insya-Allah kita ke depan Allah akan bantu. Sebab usaha tidak akan mengkhianati hasil. Saya sentiasa beritahu benda ini pada diri saya. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Allah dah nampak kita usaha, pastinya Allah tolong. Kita tak boleh kita tidur main game lepas tu saya nak kaya. Sangat dah tidak dapat. Satu lagi soalan boleh, satu last. Seperti yang saya katakan kan, dalam kita nak buat apa pun kita ambil contoh ataupun kita idolakan seseorang. Bagi berdua macam ada tak idola? Ada ayah sendiri ke ataupun siapa-siapa usahawan yang berjaya sebagai idola? Kalau dulu semenjak saya di kelab usahawan tu, Dr. Iskandar selalu mengucapkan kata-kata bahwa 9 dari 10 rezeki yang ada di dunia ini dari wirausaha, dari keusahaan. Jadi memang dari dulu saya mengidolakan, memang saya membaca banyak buku bagaimana Rasulullah berniaga dan bagaimana orang Chinese berniaga. Itu saja yang saya selalu fokus, karena saya tengok Rasulullah bagaimana cara dia mengatur perniagaan dari umur dia 20 tahun sampai 40 tahun. Dan juga saya sangat salut juga dengan bagaimana orang Chinese berniaga. Karena Chinese ini kalau di Indonesia setiap nama-nama usahanya pun selalu diberi nama menurut saya macam doa lah. Macam kalau tokonya itu namanya, kedainya itu namanya sejahtera, namanya berkah. Makanya Glory juga mengambil filsafat orang Chinese. Karena Glory ini kan diartikan berjaya. Jadi dulu makanya kita cari nama, kita tengok macam mana orang Chinese berikan nama usahanya. Karena kalau di Indonesia itu, apalagi di Aceh, hampir semua kedai orang-orang Chinese itu namanya itu seperti doa. Ada sejahtera, ada berkah, ada apa lagi? Kalau makmur. Itu memang rata-rata punya kedai-kedai orang Chinese. Jadi memang kalau bagi saya sendiri, saya idolanya itu memang kalau dari segi kita sendiri itu Rasulullah SAW. Tapi kalau dari segi kebiasaan hari-hari, memang kita selalu melihat bagaimana konsep berbisnisnya orang Chinese. Kalau dari saya mungkin sudah pasti yang pertama karena kita Muslim, karena saya Muslim itu idolanya Rasulullah untuk berkewajiban. Tapi selain daripada itu ada dua tokoh yang menurut saya sangat menarik untuk dibahas. Yang pertama ada Steve Jobs. Steve Jobs itu selalu punya gagasan yang memang bisa menghancurkan pasar lain. Misalnya kayak cerita dari Barida tadi, dulu ada Nokia, tapi Apple hadir untuk merusak Nokia yang sedominan itu. Tidak cuma iPhone, dia hadir juga punya satu perusahaan Pixar, mungkin teman-teman tahu. Pixar hadir itu menghancurkan pasarnya Disney waktu itu. Disney yang memang pada saat itu kiblat orang untuk menonton kartun adalah Disney. Namun Pixar hadir dengan menghadirkan konsep baru, mengalahkan Disney. Yang Disney yang konsepnya Once Upon a Time, waktu itu Pixar hadir dengan konsep What If. Ya, makanya kalau Disney dulu ada ceritanya Cinderella dan segala macam, kalau Pixar itu hadir dengan konsep Toy Story. Ada mainan, bagaimana seandainya ada mainan yang bisa berbicara dan segala macam. Itu kehebatan Steve Jobs, tapi pada akhirnya dia menjual Pixar ini sendiri. Untuk tokoh yang kedua itu ada Zuckerberg. Zuckerberg itu untuk saat ini pasar sosial media
sangat-sangat memonopoli ya bisa dibilang. Ketika bisnis dia tidak sanggup menyaingi bisnis yang lain, maka tren yang dilakukan adalah akuisisi bisnis tersebut. Berawal dari Facebook, ketika Facebook tidak mampu menyaingi Instagram, maka dia mengakuisisi Instagram. Tapi ketika ada fitur di Facebook yang mampu menyaingi, let's say Instagram punya Reels, TikTok punya ada TikTok untuk persaingannya, tapi dengan potensi dia melihat kalau seandainya Reels ini mampu menyaingi TikTok, maka dia tidak akan mengakuisisi TikTok. Ini kehebatan wirausaha yang menurut saya sangat menarik untuk dibahas. Itu saya. Menarik ya. Pixar mau minat movie apa? Main dalam Pixar minat movie apa? Dalam Pixar movie ya. Toy Story. Dalam Disney minat movie apa? Oh, tak minat. Oh, siap sama nih, sama berlainan. Dulu tengok kartun apa? Kartun dulu Doraemon. Oh, Doraemon. Saya peminat. Saya peminat. Saya masa Doraemon. Setiap hari Ahad pukul 8 sampai pukul 10 memang kena nonton. Jadi Disney atau Pixar? Bisa. Tapi di sini itu bisa itu ada di Sudah gabung kan? Minat warna apa? warna. Warna. Saya warna merah. Ni? Biru. Oh, berlainan. Tahu tak kenapa saya tanya? Tak ada apa saja. Okey. Bagi saya sendiri kan, kalau idola seperti yang kita tahu, bukan mengidolakan dalam keusahawanan saja, juga idola kehidupan kita semestinya lah Nabi Muhammad SAW kita. Dengan cara betapa beliau bijaknya berniaga, tapi macam pengajaran yang penting diambil dari beliau. Walaupun beliau bijak begitu berniaga, beliau juga tidak loket atau tidak kedekut untuk memberi semua hasil perniagaan dia dan juga wang-wangnya. Sebagai contoh, kalau hari ini beliau beli jubah yang sangat mahal, kalau orang datang dan minta, boleh dikatakan memang beliau akan bagi terus. Sangat tidak kedekut. Kerana apa yang beliau kata, beliau pegang dunia. Sementara kita bukan nak bawa sihir ke dalam, tapi kita kena cari duit juga lah kalau tak nak makan apa kan. Okey, jadi bagi saya Nabi Muhammad. Dan kalau kedua tokoh yang saya lihat look up to atau tengok ke depan adalah, semua tahu AirAsia penerbangan, syarikat penerbangan. Jadi Tony Fernandez lah. Sebab untuk kita memulakan sesuatu company, okey, kita cari modal, kita mula. Untuk seseorang seperti apa yang abang kata tadi, kita sambung perniagaan keluarga. Perniagaan itu sudah ada, kita sambung. Tapi Tony Fernandez ini, dia membeli satu syarikat yang penuh berhutang. Hutang keliling tengah dia beli. Itu menunjukkan betapa dia mahu mengambil cabaran. Syarikat itu berhutang juta-juta, kemudian pergi beli pula syarikat itu. So, dia kena bawa syarikat itu. Benda yang begitu susah. Tapi sekarang dia di mana? Dia sangat berjaya. Dan otak keusahawanan juga dapat dilihat ketika PKP, waktu kita lockdown. AirAsia sendiri mengeluarkan macam Foodpanda. Sebab dia tahu time itu flight tidak boleh jalan, tapi dia tetap perlu berniaga. Jadi dia terus buat macam Foodpanda, delivery penghantaran makanan under AirAsia. Itu menunjukkan usahawan sentiasa kena berfikir inovatif. Inovasi itu perlu sentiasa bergerak. Walaupun Tony Fernandez sudah tua, tapi itulah dia sangat bijak kan. So kita belajar dari dia. Saya single. Nampak? Bila kita usahawan yang berjaya, kita dapat isteri yang muda. Ni target. Okey, jadi saya rasa sampai sini sajalah sesi kita yang mungkin agak mengantuk. Tapi saya berterima kasih kepada semua yang menyokong lawak-lawak saya. Ini single? Oh no. Takutnya. Saja tanya ya. Saya single. Doktor kita single. Di Malaysia. Jadi terima kasih diucapkan kepada semua. Terima kasih juga kepada ahli kita kerana selalu menjejakkan saya. Kalau ada terguris kalau saya cuba lawak kau, minta maaf lah. Tapi ini tadi merah, biru. Pen merah, pen biru, jangan marah, I love you. Saya kembalikan majlis kepada
PDIP ya. PDIP. Kok mesti di sini? Baiklah hadirin sekalian, berikan kebukaan buruk kepada ahli panel atas kesediaan meluangkan masa bagi menimbulkan sesi diskusi antara petang ini. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Mustaqim bin Sabtu dan Wakil Yunisa Syah Kuala, Ida Syah Putra dan Abdul Rizki Muhammad kerana kesediaan memberikan penceramaan tentang intervensi serta pengalaman yang sudi dikongsikan 1001 ilmu baru kepada para hadirin sekalian. Sebagai tanda kenang-kenangan, majlis menjemput para hadirin ke bahagian hadapan Dewan bagi sesi fotografi. Ayo, foto. Ayo. Takak gambar. Ni pengacara single. Pengacara tak cakap ni. Thank you. Ni sponsor. Sponsor ni. Tidak, dibagi minum lah. Tak, ini kita kan.